Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari dengan NPM 2240402034. Saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar terkait topik supply chain management. Jadi, supply chain management atau SCM adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasi pemasok, produsen, gudang, serta toko secara efektif agar barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, serta pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem itu dapat diminimalisir selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Nah, kenapa sih SCM itu penting bagi suatu perusahaan? Jadi, ternyata teman-teman, tujuan SCM itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses bisnis. Nah, hal tersebut penting untuk mendukung strategi di suatu perusahaan. Nah, kemudian itu hubungan strategi perusahaan dengan supply chain management. Yang pertama itu kesesuaian strategi. Jadi, SCM itu harus sejalan dengan strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, yang kedua itu pengurangan biaya. Jadi, dengan mengelola rantai pasok yang efisien, maka perusahaan itu dapat menekan biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Nah, selanjutnya ada responsif pasar, di mana SCM yang efektif itu memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen utama supply chain management. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Nah, jadi di tahap ini adalah strategi besar dirancang. Jadi, perusahaan itu menetapkan tujuan dan mencari cara terbaik untuk mencapainya. Nah, perencanaan mencakup perkiraan permintaan, perencanaan produksi, serta pengelolaan persediaan. Jadi, dengan perencanaan yang baik, perusahaan itu dapat memastikan bahwa mereka itu dapat memenuhi permintaan pelanggan. Nah, kemudian ada pengadaan. Jadi pada tahap ini perusahaan itu mencari dan memilih pemasok terbaik untuk bahan baku. Nah, memilih pemasok yang dapat diandalkan adalah kunci utama untuk mendapatkan bahan yang berkualitas tinggi serta harga yang lebih kompetitif. Nah, selain itu, hubungan yang baik dengan pemasok itu dapat mempermudah negosiasi harga dan pengiriman. Nah, kemudian ada produksi. Jadi pada fase ini bahan baku itu diubah menjadi produk jadi. Nah, proses produksi itu harus efisien dan berkualitas tinggi. Jadi setiap langkah dari pembuatan hingga pengemasan itu harus diawasi dengan ketat untuk memastikan produk yang dihasilkan itu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selanjutnya ada pengiriman dan distribusi. Jadi setelah produksi itu selesai, setelah produk itu selesai diproduksi, langkah selanjutnya adalah mengantarkannya kepada pelanggan. Jadi ini melibatkan pengelolaan gudang, memilih metode pengiriman yang paling efisien, dan memastikan produk itu sampai tepat waktu dalam kondisi baik. Nah, kemudian ada pengembalian atau return. Jadi, tidak semua proses itu berjalan sempurna. Jadi, terkadang produk itu perlu dikembalikan karena ada cacat atau alasan lainnya. Jadi, SCM juga mencakup pengelolaan pengembalian produk,
termasuk proses pemulihan, terus penanganan keluhan pelanggan, kemudian pengelolaan barang yang dikembalikan. Nah, ada tujuan supply chain management. Yang pertama itu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional, kemudian meningkatkan efisiensi operasional, serta memaksimalkan nilai tambah, kemudian meningkatkan keunggulan kompetitif dan mendukung keberlanjutan. Nah, di sini ada manfaat manajemen rantai pasok atau supply chain management. Yang pertama itu ada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Jadi SCM itu memastikan produk tersedia tepat waktu dalam kondisi terbaik sehingga pelanggan ini puas dengan pelayanan yang diberikan. Kemudian pengurangan biaya operasional. Jadi dengan mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai pasokan, perusahaan ini dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti pembiayaan, seperti biaya operasional yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas produk. Nah, kemudian ada peningkatan efisiensi. Jadi, SCM itu memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengelola persediaan dengan lebih baik, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi proses produksi dan distribusi, menghemat waktu dan sumber daya. Nah, selanjutnya itu fleksibilitas yang tinggi. Nah, jadi di dalam dunia bisnis itu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar sangat penting. Nah, SCM memberikan fleksibilitas yang tinggi yang diperlukan untuk menyesuaikan produksi dan distribusi dengan cepat, menjaga perusahaan itu tetap kompetitif. Selanjutnya, ada hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Jadi SCM itu membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan pemasok. Jadi kolaborasi yang baik dengan pemasok itu dapat memastikan kualitas bahan baku yang tinggi, pengiriman tepat waktu, dan harga yang lebih kompetitif. Selanjutnya, pengelolaan risiko yang lebih baik. Nah, jadi dengan memahami dan memantau setiap tahap dalam rantai pasokan, itu perusahaan dapat mengidentifikasi potensi resiko dan mengambil langkah proaktif untuk mengelolanya. Nah, ini membantu untuk meminimalkan dampak negatif dari gangguan yang tidak terduga. Nah, kemudian teknologi dalam pengelolaan supply chain. Jadi yang pertama itu ada sistem enterprise research planning. Jadi mengintegrasikan semua proses bisnis dalam satu sistem untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada SCM software. Jadi aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu mengelola aliran barang, informasi, dan proses dalam rantai pasok. Kemudian ada IoT atau Internet of Things. Jadi menggunakan perangkat terhubung untuk memantau dan mengelola proses supply chain secara real time. Nah, kemudian tantangan dalam pengelolaan supply chain. Yang pertama itu fluktuasi permintaan. Jadi, menghadapi ketidakpastian dalam permintaan pasar yang dapat mempengaruhi stok dan produksi. Kemudian risiko rantai pasok, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat mengganggu aliran rantai pasok seperti bencana alam atau masalah dengan pemasok. Kemudian kenapa sih penting untuk mengukur kinerja supply chain? Jadi itu sangat penting karena untuk menilai efektivitas. Nah, untuk menilai efektivitas, jadi memahami seberapa baik rantai pasok berfungsi untuk memenuhi permintaan pelanggan, kemudian identifikasi area perbaikan serta pengambilan keputusan. Jadi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan strategis dan operasional. Kemudian indikator kinerja utama atau KPI. Nah, adalah metrik yang digunakan untuk menilai kinerja supply chain. Nah,
Beberapa KPI yang umum digunakan itu meliputi waktu siklus pengiriman, tingkat kepuasan pelanggan, kemudian tingkat persediaan, biaya supply chain, serta akurasi permintaan. Nah, supply chain dalam industri. Jadi, supply chain dalam industri itu merujuk pada rangkaian proses yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang atau jasa. Nah, ini mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mendapatkan bahan baku, memproduksi produk, dan mengirimkannya ke konsumen akhir. Nah, peran supply chain dalam industri yang pertama itu pengelolaan aliran barang, efisiensi operasional, responsivitas pasar, serta kepuasan pelanggan. Nah, kemudian di sini ada contoh supply chain dalam berbagai sektor industri. Nah, salah satunya atau diantaranya itu ada industri manufaktur. Jadi, mengelola proses dari pengadaan bahan baku hingga produksi dan distribusi produk jadi. Contohnya, perusahaan otomotif yang mengatur pasokan komponen dari berbagai pemasok sebelum merakit kendaraan. Kemudian industri retail itu mengelola rantai pasok distributor hingga toko fisik atau platform online. Contohnya supermarket yang harus memastikan produk tersedia di rak dengan memantau stok permintaan. Kemudian industri kesehatan itu contohnya rantai pasok vaksin yang melibatkan produsen, distributor, dan penyedia layanan kesehatan. Kemudian industri teknologi itu mengelola aliran komponen elektronik dari pemasok hingga produk akhir. Contohnya perusahaan smartphone yang mengatur pasokan chip, layar, dan baterai. Jadi teman-teman, tadi itu adalah penjelasan yang saya sampaikan sedikit terkait pengetahuan yang saya dapat, yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya terkait topik supply chain management. Sekian dan terima kasih.